Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hananto Budi dari Panti Tunanetra Jongke Solo. Oh ya. Saya kenal MTA mulai tahun 2009 dan saya mengalami netra tahun 2015. Alhamdulillah dengan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz mendapat pencerahan yang membuat jiwa saya lebih bagus dari yang kemarin-kemarin dan peningkatan ibadah lainnya. Terima kasih pada Pak Ustadz, semoga sehat selalu diberikan Allah kepada Bapak. Yang saya tanyakan yang pertama yaitu seorang yang apabila semasa hidupnya hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika menikah, kemudian tidak pernah sholat, kemudian menjelang ajalnya dia diajarkan la ilaha illallah bisa mengucapkan, apakah yang seperti itu bisa dimasukkan yang masuk surga, kategori masuk surga. Kemudian yang kedua, wasilah yang bagaimanakah yang bisa diamalkan apabila kita berbuat baik kepada ibu atau orang tua yang sama sekali tidak menjalankan sholat, itu kebaikan kita apakah bisa dijadikan wasilah untuk penyembuhan sakit pada teman-teman yang ada di Panti Tunanetra. Kadang kan ada yang sakitnya itu karena sakit, karena penurunan, kemudian karena kecelakaan, kemudian dia punya kebaikan kepada orang tua, apakah itu bisa dijadikan wasilah untuk kesembuhan. Kemudian ketiga Bapak Ustadz, banyak dari teman-teman kami tunanetra yang masih muda itu kesulitan mencari jodoh. Nah, apakah di majelis ini Bapak bisa mencarikan jodoh yang solehah untuk teman-teman kami yang kategori agamanya sudah cukup lumayan untuk pendamping hidup di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari saudara Budi ya, dari Jongke. Jadi orang yang mau meninggal dunia ditalkinkan apa bisa masuk surga. Kata Nabi SAW demikian. Kalau orang akhir hayatnya bisa mengucap la ilaha illallah dan tidak ada ucapan lain terus mati, masuk surga. Kata Nabi begitu. Nah, kita tentu percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Karena la ilaha illallah bisa menyebabkan masuk surga, maka Nabi menganjurkan kalau ada orang yang menghadapi sakaratul maut, jangan diajak banyak ngomong, jangan dianu, ya. Tapi ditalkinkan, dibacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan harapan kalau dia nanti bisa mengucap la ilaha illallah, mati masuk surga, walaupun selama hidupnya tidak sholat. Maka Nabi berusaha sekuat tenaga kan. Pamannya namanya Abu Thalib itu pembelaan kepada Nabi dalam menanggulangi orang-orang musyrikin untuk memusuhi Nabi. Dia membela dengan tenanan. Membela bukan karena nabinya, karena keponakannya. Ya. Tapi setelah ini mau meninggal dunia, dituntun oleh Nabi sendiri. Yang nuntun Nabi itu. Suruh baca la ilaha illallah, tidak mau. Bukannya tidak bisa, tidak mau. Ya, tidak. Maka kalau dia baca la ilaha illallah mati, kata Nabi dakhalal jannah. Tapi jangan terus kita wis nanu ra salate sone arep mati maca la ilaha illallah. Jadi wis rasa salat, rasa poso, wis sekarang bambung wae diling-iling sone arep mati aku arep maca la ilaha illallah. Nah, kalau isa ngono ya silakan. Ya, lagi cita nek arep mati maca la ilaha illallah dilalah ro ngantek mati tenan, ya. Nah, itulah. Maka itu kata Nabi begitu lah kita yakini. Maka kita berusaha
mama bapak kita atau saudara kita, walaupun selama hidupnya tidak sholat, kita menunggui sakaratul mautnya, dituntun untuk membaca la ilaha illallah. Siapa tahu dengan pertolongan Allah dia nanti bisa membaca la ilaha illallah, masuk surga dia. Ya, itu ya. Berbuat baik pada orang tua, apa bisa menjadi wasilah, misalnya bisa menyembuhkan sakit dan sebagainya, itu tidak jaminan. Ya, tak? Ya. Sembuh itu kata Nabi suruh berobat. Kalau kamu sakit apa saja suruh berobat. Ya. Kalau nanti Allah memberikan kecocokan antara sakit dan obatnya, Allah memberi kesembuhan. Jadi yang bisa menyembuhkan itu Allah dengan pertolongan Allah. Nah, maka untuk mendapatkan pertolongan Allah kita disuruh berobat. Kalau sakit berobat kepada ahli pengobatan, jangan ke dukun, ya, ahli pengobatan. Karena Nabi juga mengatakan idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Kalau sesuatu urusan kamu serahkan orang yang bukan ahlinya, sudah tunggu kerusakannya, kehancurannya. Ada saudara kita berobat ke dukun, matanya tidak melihat ke dukun, malah disuruh apa? Setiap pagi suruh netesi apa? Matanya kencing yang pertama kali sebelum diadai itu diteteskan yang matane. Ya tidak sembuh waktu penyakit. Di samping itu kencing itu sendiri kotor, najis lah kok malah tinggal obat. Tapi nek nurut dukun yang ngono kuwi. Ya tak? Karena mengapa kok begitu? Karena tidak berdasarkan ilmu. Nek dokter lah kuwi berdasarkan ilmu. Itu aja tidak menjamin kesembuhannya. Yang bisa menyembuhkan itu la syifa'a ila syifa'uka. Yang bisa menyembuhkan itu hanya penyembuhan dari Allah, dari Tuhan. Memberi kesembuhan ya sudah. Maka orang yang tunanetra ya sabar mengharap pertolongan Allah. Yang penting tidak netra hatinya. Ya, karena hakikat yang celaka itu orang yang buta mata hatinya. Kalau buta mata di kepala ini zaman Rasulullah sudah ada. Ibnu Ummi Maktum itu orang buta mata, tidak melihat. Ya, nah, itu. Tapi kalau hatinya yang buta, wah sudah. Allah mengatakan wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhalus sabila. Dan siapa yang mata hatinya itu buta di dunia ini, di akhirat nanti akan lebih buta lagi dan akan tersesat dalam. Mata hati yang buta itu tidak bisa melihat kebenaran. Melihat kebenaran ada tabir yang menghalang. Nah, walaupun mata di kepala melihat apa-apa lihat, tapi lihat kebenaran yang tidak bisa. Mata hatinya yang buta. Nah, itulah. Kemudian yang ketiga, ya berbuat baik pada orang tua itu memang wajib. Sekalipun orang tuanya kafir. Dalam surat Luqman itu diajarkan. Ya, kalau orang tuamu memaksa kamu untuk berlaku syirik, fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kamu taati apa ibumu atau bapakmu memaksa kamu untuk menyimpang dari tuntunan Allah. Jangan ditaati. Walaupun tidak taat dalam hal itu, tetapi urusan dunia wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kepada kedua orang tuamu tentang urusan dunia tetap wajib kamu berbuat baik. Tapi urusan agama, kalau menyimpang dari Allah dan Rasulnya, jangan ditaati sekalipun itu dari bapak atau ibumu. Coba dibaca surat Luqman itu. Surat Luqman surat 31 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku,
kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, keduanya itu maksudnya ayah dan ibumu. Kalau ayah ibumu memaksa kamu untuk menyimpang dari perbuatan yang dilarang, menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, apalagi berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Walaupun tidak taat dalam hal itu pada bapak ibunya, tapi urusan dunia wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tentang urusan dunia tetap kamu berbuat baik. Misalnya orang tuamu, ya, kebetulan sudah tua, tidak bisa bekerja, tapi tidak mau jadi orang Islam. Makan minumnya, kebutuhan harinya ditanggung oleh anaknya tadi. Ya, walaupun orang tuanya diajak sholat, disuruh Islam, tidak mau, tetapi tanggunganmu sebagai anak terhadap orang tua, butuhan apapun urusan dunia kamu berikan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu, bapak ibumu itu urusan-urusan dunia dengan baik. Dengan baik, tapi urusan agama bukan prinsip, karena kamu nanti akhirnya kembali itu kepada Allah. Ya. Kamu suka atau tidak suka, ibu bapakmu suka atau tidak suka, kamu kembali pada Allah. Maka diterangkan di itu, wattabi sabila man anab, ikutilah orang yang kembali kepada jalan Allah. Ya, ilayya summa ila marji'ukum, ya. Kemudian semua nanti akan dikembalikan kepada Allah. Ilayya marji'ukum, kepadaku Allah lah semua akan dikembalikan. Fa'unabi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan memberikan, menghabarkan semua apa yang kamu lakukan ketika di dunia. Ya. Kembali pada Allah, maka ikutilah jalan yang menuju mengikuti petunjuk Allah. Perkara itu walaupun perintah orang tuamu, ya, kalau menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Tetapi urusan dunia tetap kamu taat, tetap kamu baik pada orang tuamu. Nah, itulah surat Luqman. Terus apa lagi? Jodoh untuk tunanetra Oh ya, jadi MTA. Ya mudah-mudahan ini belum ketemu saja. Ini yang ngaji selain Pak Budi ini ada yang sudah punya anak tunanetra, punya anak, bapaknya ya tunanetra, ibunya tunanetra, anaknya ya sering ke sini loh, malah bisa kalau ke sini dituntun oleh anaknya. Pak Usman ya, Pak Musman dari daerah Purwodadi pemananya. Dulu habis kebanjiran rumahnya dulu itu ya. Nah, jadi kalau tunanetra hatinya melihat itu masih untung, masih selamat. Tapi sekalipun mata di kepala ini tajam melihat apa lihat, kalau hatinya buta itu alamat sengsara. Ya. Mudah-mudahan diberi kesabaran ya, dan tunanetra itu. Dan biasanya tunanetra itu juga diberi kelebihan oleh Allah hal-hal yang lain, diberi kelebihan tentang apa.